Saudara, Yesus sangat peduli bagi saya dan saudara, saudara kekasih ya. Kita sekali lagi Bapak Saudara, kita masih bernapas itu jauh lebih indah dari segalanya. Itu jauh lebih baik dari segalanya, saudara. Saudara kekasih, ada kadang-kadang kita saudara lihat, saudara-saudara kita, saudara kekasih yang saudara kekasih tidak punya daya lagi dalam hidupnya, saudara kekasih. Hanya saudara kekasih dengan alat mesin maka bisa dia bernapas dengan baik, saudara. Walaupun kadang-kadang udah pakai mesin, tapi masih saudara kekasih tersendat, saudara kekasih bernapasannya. Tapi kita saudara, sekiranya kita punya belum dijawab Tuhan doa kita, belum diberkati seperti apa yang kita harapkan, saudara, kita masih bisa bernapas, bisa bergerak, bisa berjalan, saudara kekasih, itu jauh lebih baik dari segalanya. Karena itu maka saudara kekasih, tidak ada alasan sebenarnya untuk bagi saya dan saudara untuk tidak bersyukur, ya. Tidak ada alasan apapun, saudara kekasih, karena Tuhan kita ada Tuhan yang selalu bersama dengan saya dan saudara. Maka dikatakan saudara, sekiranya pun keadaan kita tidak baik, Allah itu tetap Allah yang baik bagi kita, ya. Sekiranya saudara kekasih ada permintaan kita yang belum dijawab Tuhan, saudara, Tuhan itu tetap Allah yang baik. Dia tidak pernah bergeser dari kepribadiannya, bahwa dia Allah yang selalu baik bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan bagi saya dan saudara dikatakan mengucap syukur. Hal yang sudah biasa, saudara kekasih, kita dengar firman Tuhan ini, tapi untuk memperhatikannya kadang-kala kita masih gagal, saudara yang kekasih. Tapi tidak apa-apa, kita tetap saudara kekasih belajar. Tuhan pun ada Tuhan yang sangat cukup sabar, saudara kekasih, menantikan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Mari kita lihat kembali firman Tuhan, saudara. 1 saudara kekasih Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat yang pendek dalam Alkitab, saudara, tapi dalam prakteknya seumur hidup kita, ya. Saudara kekasih, dikatakan di sini, ya, 1 Tesalonika 5, saudara kekasih, ayat 18. Sama-sama kembali kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dua-dua, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kamu, ya. Sekali lagi kita baca dua-dua, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya, ya. Jadi yang paling dikehendaki Allah dalam hidup saya, saudara kekasih, adalah mengucap syukur, ya. Kapankah kita mengucap syukur? Oh, kalau kita sehat, kalau kita keberkatan, kalau kita dijawab Tuhan doa kita, ya kita mengucap syukur. Tapi bukan itu yang kita tuliskan di sini. Bukan dikatakan mengucap syukurlah karena doamu sudah dijawab Tuhan, mengucap syukurlah karena kau sudah sembuh, ya. Tapi dikatakan di sini mengucap syukur dalam segala hal. Artinya apa, saudara kekasih? Sekiranya pun belum dijawab Tuhan doa kita, sebelum saudara kekasih kita diberkati Tuhan, seperti apa kerinduan hati kita, tetap kita mengucap syukur. Seperti yang kita katakan tadi, saya katakan tadi, saudara kekasih, walau belum dijawab Tuhan doa kita, belum kita berkeberkatan, seperti apa kerinduan kita, dia Allah yang tetap Allah yang baik. Dia tidak pernah berubah, saudara. Dia Allah yang baik, saudara. Maka mengucap syukur. Bahkan sebenarnya mengucap syukur kalau kita sehat, kalau kita diberkati, saudara kekasih, itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Orang dunia yang tidak mengenal Tuhan pun, saudara, ketika dia diberkati, ketika doanya dijawab Tuhan, atau ketika laris semua jualannya, saudara kekasih, atau saudara kekasih terjauh semua kerinduan hatinya, maka mudah dia mengucap syukur. Tapi saudara, mengucap syukur dalam segala keadaan hal yang paling baik sebenarnya, maka dikatakan kalau dalam pujian penyembahan dikatakan ada korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur artinya apa, saudara kekasih, ya? Kadang kita tidak baik pun sama sekali, kadang kita tidak kadang kita tidak baik, misalnya saudara, ya, belum dijawab Tuhan, masalah kita banyak, kita sakit misalnya, ya, pergumulan kita banyak, kebutuhan kita banyak, saudara kekasih, kayaknya orang-orang di sekeliling kita kabur gak peduli dengan kita, saudara kekasih. Tapi pada saat itu kita bisa mengucap syukur, saudara kekasih, itulah dikatakan korban ucapan syukur. Kita lihat sebentar firman Tuhan. Daud mengatakannya di sini, ya, dalam Mazmur, ya, Mazmur saudara kekasih 73, saudara kekasih, ayat 25 sampai dengan 28, ya.
Dikatakan ini Daud berkata ya, saudara, ayat 25, 26. Ya, kalau boleh kita kembali sama-sama baca dua-dua. Iya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Sebab yang sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala sesuatu pekerjaannya. Amin, saudara. Ini Daud yang berkata, dikatakan, siapakah yang ada padaku? Dikatakan sebagai kekasih ya, siapakah gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Ya, siapakah yang ada padaku yang ku ingini di bumi? Ya, jadi dengan kata lain, gak ada siapa-siapa pun dalam hidupnya. Mungkin sudah tidak pernah merasakan seperti ini, saudara kekasih. Tapi biasanya saudara kekasih kadang-kala, saudara kekasih, kalau saya pribadi kadang sering merasa seperti ini. Saudara kekasih, gak ada tempat mengadu siapapun, ya, gak ada tempat pengharapan siapapun, gak ada mau bisa tempat mencurahkan isi hati siapapun, saudara. Saudara kekasih, maka kadang-kala kita merasa sendiri kayaknya. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus, saudara, kita masih punya Tuhan Yesus. Maka kadang-kala saudara, kita saudara kekasih pada tengah malam, pada saudara kekasih keadaan saudara kekasih, karena kita merasa sendiri, kita datang sama Tuhan dengan jujuran air mata. Kita curahkan isi hati kita, karena kita berkata di dalam hati kita, tidak ada lain padaku selain Engkau. Ya, di situ nanti katakan gak ada yang lain siapapun dalam hidup kita. Saudara kekasih, baik di surga baik di bumi. Jadi, tapi dikatakan di sini, yang saudara kekasih dikatakan, saudara, maka dikatakan penekanannya di sini, saudara kekasih, walaupun sama sekali tidak ada siapapun pengharapannya, baik di surga baik di bumi, maka dia berkata di sini, tetapi aku suka dekat padamu. Dikatakan ya saudara, dekat pada Allah. Aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Ya, saudara kekasih, jadi mengucap syukur dalam keadaan baik semua orang bisa mudah melakukannya. Tapi mengucap syukur dalam keadaan tidak baik tidak banyak orang bisa melakukannya. Dan maka dikatakan kalau kita mengucap syukur dalam keadaan kita tidak baik, dalam kita tidak mengizinkan, itu merupakan korban ucapan syukur. Saya ingat saudara kekasih, pujian segala puji syukur itu kalau kita nyanyikan di gereja atau di mana saja, kita bertepuk tangan sorak-sorai, melompat-lompat ya, tuh, karena nyanyiannya mengajak sukacita adalah sorak. Tapi saudara, itu nyanyian seorang hamba Tuhan, saudara kekasih, tercipta ketika dia lagi di penjara. Ya, keadaannya sulit terpenjara, maka muncullah nyanyian itu. Di saudara kekasih ditulisnya keadaan dia di penjara. Jadi mengucap syukur, bersorak keadaan dia di penjara. Nah, saudara kekasih, kenapa kita bisa mengucap syukur dalam keadaan kita sulit? Sekali lagi saudara, karena dia Tuhan Allah kita yang selalu baik bagi saya dan saudara. Ketika tidak ada siapa-siapa dalam hidup kita, dia ada pada kita. Ketika tidak ada orang mengerti kita, apa yang di hati kita, apa yang di pikiran kita, sudah dia mengerti akan kita. Ya, ketika tidak tahu orang, sudah dikasih tetesan air mata kita, dia tahu tetesan air mata kita. Maka dengan kata lain, maka dikatakan mengucap syukur dalam kesulitan itu namanya korban pujian, dan itu harum di hadapan Tuhan. Saudara kekasih, nanti kita akan lihat juga saudara kekasih, beberapa saudara kekasih orang-orang di dalam kesulitan dia mengucap syukur, maka di sana Allah mudah bekerja. Ya, kita akan lihat dalam ayatnya nanti saudara. Jadi mengucap syukur sekali lagi saudara kekasih itu bisa kita lakukan dalam segala hal. Artinya ketika kita berkata, ketika kita dijawab Tuhan saudara kekasih, sama seperti dalam Alkitab ada 10 orang kusta disembuhkan Tuhan saudara, sudah disembuhkan Tuhan, dan tahir, benar-benar tahir artinya saudara kekasih pulih pada kulit yang semula, gak ada cacatnya apa-apa saudara. Ada orang kadang-kala kalau kita luka kaki kita atau tangan kita, saudara bisa sembuh tapi masih berbekas ya. Tapi orang kusta, yang 10 kusta disembuhkan Tuhan, itu tahir artinya pulih saudara, pulih seperti semula, yang gak ada cacat apa-apa saudara. Tapi saudara kekasih, ketika saudara kekasih Tuhan Yesus berkata pergi, dikatakan tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Saudara kekasih, mereka pergi 10-10-nya saudara kekasih, tapi datang mengucap syukur hanya 1 orang saudara. Sudah sembuh, tapi
tapi sulit untuk mengucap syukur. Itu maunya jangan kita, saudara. Sudah kita diberkati Tuhan sejauh ini. Saudara, coba kita ingat-ingat, saudara kekasih, berapa banyak sudah pertolongan Tuhan dalam hidup kita, ya? Berapa banyak kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan sertakan dalam hidup kita. Setiap hari sekali lagi, saudara kekasih, ada orang yang lagi sesak nafas, saudara. Mungkin saudara kekasih ada di rumah sakit sekarang ini. Saudara enggak, karena saudara gagal pernapasannya, maka dipasang oksigen, saudara. Maka saudara kekasih udah dipasang pun oksigen, masih begap-begap juga, saudara kekasih, ya. Tapi kita, saudara yang sudah leluasa mengeluarkan dan menghirup udara dengan bebasnya tanpa gangguan apapun, kenapa kadang-kala kita sulit mengucap syukur, ya? Karena itu maka dikatakan, Tuhan dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam kamu. Saudara kekasih, itu yang paling Tuhan kehendaki dalam hidup saya, mengucap syukur. Saudara kekasih, maka dikatakan di sini, saudara kekasih, apa berkatnya kalau kita mengucap syukur? Saudara kekasih, berkat yang pertama, saudara kekasih dikatakan, kalau kita mengucap syukur, saudara kekasih, maka kita, saudara kekasih, yang kita jauh dari, saudara kekasih, dari percobaan. Jauh daripada, saudara kekasih, ya, dari hal-hal godaan daripada iblis untuk bersyukur-syukur, ya. Mari kita lihat dalam Alkitab, saudara, dalam Kejadian, saudara kekasih, Kejadian 3, saudara kekasih, ini mengenai Adam, ya, saudara. Kejadian 3, saudara kekasih, ayat saudaraku 1 sampai dengan 7 kayaknya. Saudara agak ya, dan banyak kita gantian, ya. Saya bacakan ayat ganjilnya. Saya mohon saudara membacakan ayat genapnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Katakan sini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap di hadapannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Nah, saudara kekasih, dikatakan di sini apa hubungannya saudara kekasih keadaan Adam dan Hawa, saudara kekasih, dengan ucapan syukur, saudara, ya? Sebenarnya dikatakan di sini, kalau saudara perhatikan, saudara kekasih, bahwa keadaan saudara kekasih ketika mereka ada di Taman Eden, saudara, Adam dan Hawa, keadaan mereka jauh lebih sempurna, saudara. Saudara kekasih, mereka dikatakan Tuhan menciptakan mereka, saudara, setelah Tuhan ciptakan segala sesuatunya, ya, semua dipersiapkan Tuhan. Saudara kekasih, semua dipersiapkan, segala pohon-pohonan, makanan, ikan, apa semua sudah dilengkapi Tuhan semuanya. Jadi mereka di Taman Eden itu, saudara kekasih, penuh dengan kemuliaan Tuhan sebenarnya. Maka saudara kekasih, aman hidupnya, saudara kekasih. Maka dikatakan, saudara, kalau dikatakan dalam bahasa Ibrani yang dikatakan, saudara, mereka, keadaan mereka di Taman Eden itu dikatakan more than perfect. Yang artinya, saudara, keadaan mereka jauh di atas sempurna. Mereka tidak perlu susah-susah cari makanan. Ada buah pohonan ada di sini. Karena dikatakan situ hanya satu, dikatakan semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali ada di tengah-tengah taman ini. Jadi keadaan mereka sebenarnya jauh lebih sempurna. Mereka tidak perlu susah-susah cari kerjaan, sudah ada. Saudara kasih disediakan Tuhan makanan mereka semua. Saudara kasih dilengkapi Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi, Bapak saudaraku, kenapa mereka bisa jatuh dalam dosa? Karena mereka tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan sudah kepada mereka. Mereka tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka.
Saudara kekasih, artinya maka dikatakan saudara, ketika saudara kekasih mereka datang, saudara kekasih taman Eden itu, saudara kekasih ya, dan pada saat saudara kekasih ya, Hawa itu, saudara kekasih mendekati pohon itu, saudara kekasih, disitulah saudara kekasih ular itu datang, saudara. Lalu saudara kekasih ketika dia mendekati pohon itu, dilihatnya, saudara kekasih bahwa buah, saudara kekasih ada pohon yang di tengah taman itu manis kayaknya. Indah kayaknya saudara. Disitulah godaan itu datang saudara kekasih. Dan setan itu dikatakan kepadanya tadi, Tuhan membalikkan fakta. Ya, Tuhan berkata, dikatakan saudara kekasih ya, buat dikatakan semua pohon yang buahnya ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi saudara kekasih, ular itu membalikkan fakta. Dikatakan di sini kembali saya baca ke saudara ya, dikatakan di sini ayat ya, saudara kekasih ayat 5-nya. Tetapi Allah atau dari apa? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak ayat 3, maafkan saya ya. Ya, oke. Dari ayat 2 saja ya. Saudara kekasih, lalu sama perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon yang ada di taman ini boleh kami makan. Satunya ya, maka saya ya, dikatakan di sini saudara kekasih kembali saya baca. Dan ada pun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya dikatakan di sini, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara kekasih, sementara saudara kekasih Tuhan berkata kepada saudara kekasih Adam dan Hawa, dikatakan saudara, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Ya, tapi ular berkata, iblis berkata sebaliknya, dibalikkan fakta, dibalikkan firman. Saudaraku, sampai sekarang saudara kekasih setan untuk menggoda setiap orang membalikkan fakta. Ya, saudara kekasih dikatakan di sini ya, dikatakan Tuhan berfirman kepadamu, dikatakan jangan kamu memakan buah pohon yang ada di tengah taman. Dikatakan jangan kamu makan buah yang ada di taman ini. Ya saudara, tapi saudara kekasih, yang menjadi masalahnya saudara kekasih, karena Hawa ini mendengar apa kata si ular, saudara, maka mereka berdialog. Sekiranya saudara kekasih Hawa, saudara kekasih tidak mau dengar apa kata si iblis atau kata si ular, tentu dia nggak mau berdosa. Tapi karena sekali lagi saudara, dia dengar apa kata si ular, diperhatikannya, lalu dijawabnya, maka kejebaklah dia. Maka dikatakan lalu dikatakan perempuan itu duanya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon yang ada di dalam taman ini boleh kami makan. Ya, si ular tadi berkata buah pohon-pohon yang di taman ini tidak boleh mereka makan. Tapi perempuan itu menjawab, boleh kami makan. Dikatakannya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata, lebih jauh Bapak Saudara ya, lebih jauh saudara kekasih datang setan itu menggodanya. Maka dikatakan, saudara, sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa kami pada waktu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara ya, saudara kekasih, kenapa sekali lagi saudara, sudah ada pohon bisa mereka makan buah yang dipotong di semua di taman itu, tapi kenapa mesti hanya buah pohon yang di tengah taman itu saudara didekati oleh Hawa lagi saudara? Tuhan sudah berfirman kepadanya, jangan kamu makan, tapi kenapa harus didekatinya? Kenapa saudara? Karena kurang bersyukur dengan apa yang sudah disediakan Tuhan kepada mereka di semua di tengah taman itu saudara. Semua di taman itu boleh mereka makan buahnya saudara. Tuhan sediakan semuanya, sepuasnya bisa beri makan. Tapi saudara kakak sekali lagi saudara, karena kurang puas saudara, kurang merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan bagi mereka, maka kejebak dengan saudara kekasih jatuh dalam saudara kekasih ya, saudara kekasih pekerjaan iblis. Banyak kadang-kala kita anak-anak Tuhan sudah Tuhan kasih kekuatan, kita bernapas sampai sekarang ini saudara ya, kita sehat sampai sekarang ini, anak-anak kita sehat sampai sekarang ini. Tapi kadang-kala kita masih saudara kekasih minta hal yang lebih dari situ, sehingga kadang-kala kita jatuh untuk bersungguh-sungguh. Lalu kita mau kurang ini, saudara kekasih, lalu kita ke saudara kekasih mengeluh dalam hidup kita.
Karena itu maka dikatakan bagi saya dan saudara, syukur. Jadi bersyukur itu artinya sebenarnya juga saudara, bersyukur itu artinya saudara kasih merasa, saudara kasih kita ada apa yang ada pada kita semuanya ini karena kasihnya Tuhan. Kita menyadari saudara kasih apa yang ada pada kita itu jauh sudah lebih baik. Kita bernapas seperti kata, walau kita tidak punya gedung mungkin lebih besar dari tempat ini saudara, tapi kita masih ada tempat seperti ini, kita bersyukur saudara. Saudara kasih, kita sehat sampai sekarang ini, bisa bernapas sampai sekarang ini, kita bersyukur. Kita lihat dulu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Saudara seperti yang saya katakan, yang susah nafas, gak usah dulu susah nafas, bronkitis aja orang saudara, penyakit bengek itu saudara. Saudara kasih punya saudara kasih penyakit seperti itu. Jadi kalau pergantian musim saudara, wah, saudara saya kadang-kadang nggak sepi hati melihatnya saudara. Saudara kasih suara ada bengeknya itu sudah kedengar aja. Gak bisa tidur dia, duduk dia gak bisa, tidur pun gak bisa. Saya kadang-kadang menangis lihatnya. Saudara ya, itu pergumulan saya dari kecil karena kami sama-sama satu sekolah. Saudara sadar, bukan di SMP saya SMA saudara ketua di saya. Saudara kasih saya kadang-kadang kasihan keringatnya, keringat basah saudara. Saya katakan kenapa seperti ini? Nah, saya katakan saudara, kita bernapas. Saudara kasih itu jauh lebih baik dari semuanya. Syukurilah. Kita sehat, syukurilah. Atau masih sakit kita, tapi masih bisa bernapas, syukurilah. Saudara kasih, ya kita bersyukur. Saudara kasihnya, kadang-kadang saudara, saya kadang-kadang kemarin saudara, ya ini kan libur, jadi semua anak-anak di rumah saudara. Saudara kasihnya, lalu Valeri dikatakan, orang itu cuma libur ya mak, dikatakan, ya dan tapi saya tanya itu berkata gini, maafkan saya, saudara kakak, saya tidak mau menceritakan keadaan saya, tidak mau menceritakan dia. Saudara kakak sekarang, iya libur, tapi ada sesuatu yang saya bilang kadang-kadang. Mak bilang gini ya. Setan itu berkata, ada sesuatu yang hati di pikiran saya. Tapi tadi di situ Roh Kudus itu luar biasa menghibur saya. Kau bersyukur, kau bisa mengerjakannya. Kau bersyukur kau bisa mengerjakannya. Ada orang gak bisa mengerjakannya. Wah, disitulah saya. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada dalam hati saya lagi. Saya lihat anak-anak saya. Mereka tidur Tuhan. Makasih ya. Mereka bisa nikmati hidup. Mereka bisa nikmati hidup ya. Kenapa? Ada mamanya bisa kerja. Ya kan? Wah, itu penghiburan luar biasa pada saya saudara. Penghiburan yang luar biasa. Oh, mereka bersyukur bisa menikmati hidup. Ada bapak mamanya masih. Haleluya saudara. Saudara kasih, wah, saudara kasih, wah, saya tanya, Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kata, ayo, bangun, makan, semua sudah siap, semua sudah selesai, sudah kerjain semuanya, sudah kerjakan, syukur Tuhan, kau masih beri aku kekuatan untuk mengerjakannya. Ada orang lain nggak bisa ngerjainnya, aku bisa dikasih Tuhan, itu rasa syukur saudara. Saudara kasih kita bersyukur. Jadi dengan kata lain saudara, saudara kasih bisa sebenarnya kadang kita membuat kita uring-uringan, bisa membuat kita saudara kasih terjebak dengan marah-marah, terjebak dengan saudara kasih ini, saudara kasih ya kita dipakai ini ya, harus lebih ini gitu ya, saudara kasih ya. Nah, jika saya katakan sama mereka, kau bersyukur, kau masih punya mama bisa mengingatkan. Kau bersyukur kau punya bapak masih bisa mengarahkan kepada kebenaran. Kita bersyukur, saudara. Ya, ada orang bapak orang lain pulang malam, pergi malam, pulang pagi, ya kan? Pulang tenggen, pulang sembayangan, saudara. Dan saya katakan sama mereka, kau punya bapak, kau punya mama yang dekat dengan Tuhan. Harusnya kalian itu jauh harus bisa bersyukur dari semua. Haleluya saudara. Jadi kita masih ada kita seperti ini, kita harus bersyukur.
Harus bersyukur. Bagi adik-adikku yang kukasih dalam nama Yesus Kristus, ya, apapun keadaan saudara, syukuri aja, saudara. Kita bersyukur, saudara. Jadi kata-kata dikatakan di sini, saudara kasih. Kain dan Habel, saudara kasih ya. Adam dan Hawa itu, saudara, tidak mensyukuri dengan penyediaan Tuhan yang Tuhan sediakan dengan berlimpah-limpah bagi mereka. Mereka masih rasanya mau pengen yang lebih. Maka ada firman Tuhan berkata, saya lupa ayatnya, tapi Roma kayaknya dikatakan. Janganlah kamu mengingini dikatakan yang di luar daripada kemampuanmu, biar engkau tidak kejebak dengan dosa. Amin, saudara. Jangan mengingini di luar, jauh daripada kemampuan kita. Saudara kasih ya. Karena itu maka dikatakan saudara kasih agar kita tidak jatuh dalam dosa, kejebak dengan pekerjaan setan, saudara. Maka dikatakan syukuri dengan apa yang ada pada kita. Salah satu contoh lagi, ya saudara katakan mereka tidak bersyukur dengan apa yang ada pada mereka. Dikatakan di 1 Korintus, ini saudara kasih umat Israel. Dikatakan di sini dari saudara kasih ya, 1 Korintus 10 dikatakan di sini ya saudara kasih ayat 9 mulai sampai nanti dengan ayat 10 ya. Saudara kasih sama-sama kita baca 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10 dua-dua ya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di panggung ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya. Dikatakan saudara kasih, kenapa saudara? Jadi keadaan Israel yang itu, saudara, seharusnya mereka Israel itu dipanggil Tuhan dari Mesir untuk harusnya sampai ke tanah Kanaan. 2 juta saudara kekasih bawa Tuhan lewat Musa. Saudara kekasih itu umur orang yang sudah dewasa, 20 tahun ke atas. Anak di bawah 20 itu tidak dihitung ya saudara. Jadi yang bertanggung jawab, yang dewasa yang dihitung. Maka dikatakan 2 juta saudara. Tapi hanya 2 orang dari 2 juta itu yang sampai ke tanah Kanaan, itu Joshua dan Kaleb. Kenapa saudara? Karena sejak mereka berangkat dari tanah Mesir, saudara, seharusnya sekali lagi saudara, mereka tidak mensyukuri saudara, Tuhan sediakan bagi mereka air. Kalau di Mesir mereka kerja keras, saudara kerja rodi, kerja paksa dari pagi sampai sore, sampai malam saudara. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka nggak kerja lagi, mereka hanya tinggal jalan aja saudara. Ya, Tuhan sediakan makanan. Ada ketika mereka Tuhan pagi, Tuhan sediakan mana bagi mereka. Tuhan sediakan air. Saat mereka saudara kasih perlu saudara kasih buah korma, Tuhan sediakan buah korma bagi mereka. Tuhan sediakan semuanya. Bahkan dikatakan saudara kaki ke mereka, dikatakan saudara sepatu yang mereka pakai tidak koyak, tidak rusak. Baju yang mereka pakai tidak Tuhan rusak. Artinya saudara, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bagi mereka. Pada malam hari Tuhan sediakan apa? Tiang api yang menyertai mereka, yang menghangatkan tubuh mereka sehingga mereka tidak kedinginan pada malam hari saudara. Saudara kasih ada api Tuhan datang dari surga menyinari jalan mereka, memberi kehangatan bagi mereka. Pada siang hari saudara kasih Tuhan tunjukkan kepada mereka awannya sehingga mereka tidak kena panas terik matahari. Saudara kasih karena awan melindungi mereka saudara. Jadi dengan kata lain saudara, hidup mereka itu aman sebenarnya, terjaga sebenarnya, terberkati sebenarnya. Tapi saudara kekasih, karena kurang puas dalam hidupnya, maka mereka dikatakan saudara, dikatakan kenapa kau bawa kami Musa ke sini, dikatakan harusnya kami di Mesir ada loh buang semangka, dikatakan ada di sana bawang merah, ada di sana, dikatakan saudara kekasih. Hal-hal yang sepele, saudara kekasih mereka cari saudara, sementara Tuhan sediakan saudara kekasih hal-hal yang sempurna di hadapan mereka. Tapi kenapa saudara? Karena kurang bersyukur. Sehingga sekali lagi saudara, yang seharusnya mereka bisa sampai ke tanah Kanaan penuh dengan sukacita, menikmati berkat Tuhan, tapi karena kurang bersyukur, akhirnya gagal sampai kepada tanah Kanaan. Karena itu maka dikatakan bagi saudara kasih jangan kejebak dengan dosa-dosa yang lain. Saudara kasih maka dikatakan juga saudara, akibat dosa Adam dan Hawa, saudara kasih, maka dosa itu tidak berhenti sampai di situ, dilanjutkan kepada dosa yang berikutnya. Dikatakan dalam Kejadian, saudara kasih Kejadian 4
Dikatakan situ sudah kekasih Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Kembali kita baca, saya baca sudah kekasih ayat kancinya, saya mohon saudara membacakan ayat 6-nya sampai ayat 8 dari ayat 5 ya Kejadian 4. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, ya, tetapi engkau harus berkuasa. Ayat 8 sama-sama. Oke, saudara ya. Sudah kekasih ya. Sebenarnya sekali lagi saudara ya, saudara sama-sama sebenarnya mereka diberkati. Kalau Kain itu saudara kekasih pekerjaannya, saudara kekasih mengerjakan sawah, yaitu suku padi-padian dia kerjakan semuanya ya. Kain saudara kekasih mengapakan domba-domba saudara kekasih ya. Saudara kekasih ya, sama-sama sebenarnya nggak perlu di saudara kekasih dicemburuin, nggak perlu di saudara kekasih yang merasa saudara kekasih diri hati ya saudara. Tapi sekali lagi saudara, ketika saudara kekasih Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, saudara kekasih Habel juga mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Saudara kekasih gini, saudaraku, Kain tidak terima Tuhan persembahannya. Ya saya tidak menerangkan itu ya saudara. Tapi Habel Tuhan terima persembahannya. Itulah mengakibatkan sebenarnya mereka ini saudara ya. Maka dari sekarang kita bagi adik-adik yang dikasih Tuhan yang bersaudara harus kompak, jangan merasa iri saudara ya. Harus saling memberi, kakak dan adik-adik ke kakak saudara ya. Gak ada perlu dicemburuin. Barang yang satu bisa dinikmati barang semuanya. Amin. Kalau habis beli bersama. Amin. Ada bapak dikasih tahu. Haleluya. Jangan misalnya barang punya ini. Yang paling parahnya begini, barangnya nggak boleh dipakai, barang orang boleh dipakai. Nah, ini bahayanya saudara kekasih ya. Apalagi sama-sama sahabat saudara kekasih. Nah, jadi Kain dan Habel itu saudara sama-sama saudara, tapi saling cemburuan saudara. Bukan saling cemburuan. Kain itu cemburu pada Habel saudara kekasih. Bahkan dikatakan akibat cemburunya persembahan yang diterima oleh Tuhan, Habel diterima Tuhan, sementara Kain tidak diterima Tuhan. Timbullah sakit hatinya, timbullah cemburunya. Kemudian dikatakan sudah dikasih akibat timbul cemburunya, sudah sakit hatinya, panaslah hatinya, maka mukanya menjadi muram. Ya. Kenapa terjadi saudara? Kalau sekiranya saudara kekasih Kain itu memberi persembahannya dengan rasa syukurnya, dengan rasa hormatnya, ya. Terpaksa harus diterangkan balik ya, saudara kekasih. Kenapa persembahannya tidak diterima? Karena dia memberi dengan tidak rasa hormat. Dia memberiannya tidak dikatakan, kalau perhatikan, dia memberikan sebagian daripada hasil. Tidak salah kita memberi sebagian dari korban kita, saudara. Tapi perkataan sebagian artinya, saudara, tidak dengan sungguh-sungguh. Saya ulang sekali lagi. Kalau perhatikan di ayat itu dikatakan, maka Kain memberikan sebagian dari pendapatannya, daripada saudara kekasih. Pertanyaannya saudara kekasih ya. Tapi kita bukan sebagian di sini, bukan artinya saudara pengertiannya kita harus memberikan semuanya apa yang ada pada kita, bukan itu maksudnya. Tapi perkataan sebagian di situ tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan rasa hormat. Maka saya katakan saudara, kalau kita datang ibadah, kalau datang memberikan persembahan, kalau saudara memberikan korban perbuatan saudara, beri yang terbaik saudara ya. Lipat bagus-bagus. Ada saya lihat kadang-kadang memberikan perpuluhannya saudara rapi, uang baru, semua puji Tuhan. Tapi ada orang saudara kekasih, saya nggak tahu saudara kekasih ya, maaf bukan saudara, yang lain, orang lain ya saudara. Mungkin dibuat beri berlepotan saudara kekasih ya, saudara kekasih ya, asal-asalan. Kenapa berlepotan? Itu konfirman saudara ya. Kalau saya katakan sama anak saya, kalau dapat gaji yang pertama kali, jangan buka ke tempat yang lain. Ketika buka, langsung sisihkan perpuluhan. Langsung. Jangan pakai dulu belanja sana, belanja sini, beli ini, beli anu, lalu sisanya perpuluhan. Tidak. Pertama kali, ketika kita terima berkat Tuhan, sisihkan Tuhan. Itu memberikan sungguh-sungguh.
ya, segenap hati, ya. Lalu ketika kita memberi, berikan yang terbaik. Karena sekali lagi perpuluhan itu bukan karena Tuhan butuh sebenarnya, ya, tapi sebenarnya itu rasa hormat kita sama Tuhan, rasa kagum kita. Sekali lagi saudara, kita sehat, kita bisa bernapas, ya. Kalau listrik ini kita pakai token, ya. Ini kita beli. Kalau tidak dibeli, mati dia, padam dia. Kalau saudara mungkin nggak token, saudara kasih. Kalau nggak dibayar, saudara dia baik. Ada kemarin itu sampai berapa bulan, ya, 3 bulan kayaknya nggak dibayar. Dicabut langsung saudara. Komplain, ya saudara, ya. Saudara kasih. Kenapa? Ini lampu. Saudara kasih, kita harus bayar ke pemerintah, ke PLN, saudara, ya kasih, ya. Air kalau landing di rumah-rumah saudara harus bayar. Kalau nggak dibayar, saudara kasih dibuka nanti itu, apa namanya itu, materialnya dibuka, saudara, ya. Saya katakan sama saudara, nafas ini siapa yang beri rupanya? Kekuatan kita ini datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Saudara kasih. Jadi kita memberi persembahan kita ibadah, kita berkorban, kita memberi perpuluhan kita karena Tuhan memberikan segala sesuatunya bagi kita. Jadi perpuluhan itu rasa hormat kita sebenarnya, rasa kagum kita. Kita tidak mesti ada orang salah, nggak salah sih, tapi saudara kasih perlu kita perbaiki rasa berpikir kita. Aku masih perpuluhanku, ya, biar apa? Tuhan kasihkan kepadaku, ya. Jadi kayaknya apa namanya, ya? Nggak salah sih, tapi kurang etis, kurang apa namanya, kurang gimana? Nggak ngerti saya mau menerangkannya. Kita memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan bukan untuk mencari lipat gandanya. Amin. Walaupun itu akan Tuhan kasih. Amin. Tapi yang motif yang pertama, biar kita memberi dengan hati yang tulus, dengan segenap hati, artinya saudara kasih beri karena mengasihi Tuhan. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Kita saudara kasih melayani karena kita mengasihi Tuhan. Saudara kan semua karena sumbernya mengasihi Tuhan. Dan sebenarnya karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah memberi kesegalanya bagi kita, layaklah saudara kasih kita memberi yang terbaik bagi Dia. Amin saudara. Nyawanya telah diberikan bagi kita ketika kita masih berontak, ketika kita masih berdosa, tapi Yesus sudah mati di kayu salib. Masa untuk beribadah kita enggak memberikan waktu kita yang terbaik bagi Dia? Saudara kasih, karena itu maka dikatakan saudara, itulah akibatnya kenapa saudara kasih persembahan Kain tidak diterima Tuhan, karena saudara kasih dia tidak memberikan dengan segenap hatinya, tidak dengan rasa hormatnya, tidak dengan rasa kagumnya saudara kasih kepada Tuhan, tapi Habel dengan hati yang polosnya, dengan hati yang jujurnya, dengan segenap hatinya dia memberikan korbannya yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu maka dikatakan bagi saudara-saudara, tapi akibatnya saudara kasih Kain jadi marah, saudara kasih marah dan panas hatinya, mukanya muram, saudara tidak berhenti sampai di situ, dilanjutkan sampai saudara kasih membunuh adiknya. Maka saudara kasih, dosa persungutan akan mengakibatkan kita kepada dosa-dosa yang berikutnya. Dosa yang tidak bersyukur dalam hidup kita akan mengakibatkan akan timbul dosa-dosa yang lain, perlakuan-perlakuan yang lain. Semakin kita bersyukur, semakin kita tidak bersyukur, Tuhan saudara kasih, ya, kayaknya Tuhan semakin jauh dari kita. Tuhan tidak pernah jauh, cuma kita ketika kita tidak bersyukur, kita tidak bisa merasakan saudara kasih hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi, ketika kita tidak bersyukur dalam hidup kita, hadirat Tuhan tidak bisa kita rasakan dalam hidup kita. Tapi ketika kita bersyukur, sekiranya sekali lagi keadaan kita tidak baik, ketika kasih tadi kita mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan, kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka hadirat Tuhan itu akan hidup dalam saya, saudara. Maka firman Tuhan berkata, Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, Allah bersemayam di atas pujian bangsa Israel. Allah akan hadir dalam hidup kita, saudara kasih, ketika kita bersyukur. Maka dikatakan sebenarnya juga saudara akan membangkitkan roh kita ketika kita bersyukur. Tapi ketika kita saudara bersungut-sungut atau tidak bersyukur saudara, maka akan memadamkan roh kita, memadamkan roh tanpa kita sadari. Maka dikatakan, kenapa dikatakan pada akhir zaman akan timbul dikatakan kasih manusia semakin dingin. Kenapa? Karena semakin banyak tekanan, makin banyak persoalan, sehingga membuat kita tidak bersyukur, maka semakin dinginlah kasih kita. Tapi ketika kita mulai
mulai bersyukur, disitulah hadirat Tuhan akan ada bagi saya dan saudara. Sekiranya pun belum dijawab Tuhan doa kita, belum diberkati Tuhan kita, belum disembuhkan Tuhan kita, tapi ketika kita mau mulai bersyukur, hadirat Tuhan itu akan datang bagi saya dan saudara. Amin saudara. Dan Tuhan dekat kepada orang yang bersyukur kepadanya. Tuhan sungguh ada ketika kita bersyukur kepadanya. Saudara kasih, karena itu mulai dengan hidup kita selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Maka disitulah Tuhan akan menjauhkan kita dari segala cobaan apapun dalam dunia ini. Segala saudara kasih dosa-dosa yang lain akan jauh dari hidup kita ketika kita mulai bersyukur. Nah, yang kedua dikatakan, kalau kita harus bersyukur dikatakan saudara, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ya, saudara kasih, kita lihat salah satu contoh dikatakan di sini saudara. Ya, saudara kasih dalam Matius, ya, Matius 15 ayat 16 kayaknya, ya, saudara kasih ya. Maafkan saya. Dari situ, ya, maaf, ayat 36, maafkan saya. Matius 15 ayat 36, maafkan saya ya. Matius 15 ayat 36. Ya, kembali saya baca saudara, perhatikan ya. Sesudah itu mengambil seketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ya, saudara kasih, ini dari dikatakan di sini yang ada ceritanya kita yang lain, cerita yang lain, 2 roti, 2 ikan, 5 roti. Kalau ini 7 roti dan ikan-ikannya, nggak disebut berapa ikannya ya, saudara kasih. Tapi dengan kata lain di sini, saudara kasih, terjadi mujizat Tuhan. Dari 7 roti, saudara dan ikan-ikan kecil, saudara kasih ya, saudara kasih dipecah-pecahkan dan mengucap syukur sampai dikatakan makan. Saudara kasih ya, beberapa ribu orang akan bisa makan sampai bersisa 7 bakul. Kenapa saudara? Karena ada ucapan syukur. Jadi kalau kita mulai hidup kita dengan mengucap syukur, maka dikatakan akan saudara kasih mengikut dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi mulai saudara kasih dari hidup kita mengucap syukur dengan apapun. Kita mulai hidup kita dengan mengucap syukur. Pagi hari mulai mengucap syukur. Maka saudara kasih, hal-hal yang lain akan menyusul dalam hidup saya saudara. Dan saudara kasih, maka dikatakan juga dalam Kisah Rasul, saudara kasih 15 ayat, saudara kasih dikatakan di sana saudara, ayat 25 dikatakan di situ, itu Paulus dan Silas. Ya, seperti yang katakan tadi, Kisah dikatakan saudara 25-26. Ya, saya baca dulu saudara, perhatikan saudara, ayat 25-26. Ya, maafkan saya. Kisah Rasul 16, maaf. Saudara kasih 16 ayat 25-26 ya. Kisah Rasul 25 ayat 26 dikatakan di situ bahwa Paulus dan Silas pada saat itu saudara kasih dipenjarakan. Kenapa mereka dipenjara? Bukan karena merampok, bukan karena mencuri, bukan karena narkoba, ya, bukan melakukan kejahatan yang lain. Karena apa, saudara? Karena memberitakan Injil saja, karena memberitakan Yesus saja, ya saudara. Dan para saudara kasih orang imam-imam, para Yahudi, saudara menangkap mereka dan mereka dimasukkan penjara. Saya baca saudara 25-nya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin saudara. Jadi Paulus dan Silas ini saudara kasih, mereka di penjara, sekali saya ulang, saudara kasih, bukan karena kejahatan, bukan karena ulah mereka yang lain saudara, tapi karena memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Ya saudara kasih, Yesus Tuhan. Maka dikatakan saudara kasih mereka di penjara saudara. Tapi sebelum mereka di penjara, mereka dipukuli, didera berkali-kali. Firman Tuhan dikatakan di situ, didera berkali-kali saudara. Jadi badan mereka ini sebenarnya berluka-luka saudara. Ya saudara kasih, mereka di penjara dimasukkan bukan penjara biasa. Mereka di penjara dikatakan paling dalam saudara kasih. Jadi dari ruangan mereka saudara kasih menuju sampai pintu keluar, gerbang keluar, ada beberapa pintu saudara. Saudara, dan mereka di penjara itu bukan hanya sedang masuk di penjara, mereka dibelenggu, dipasung artinya.
dirantai kaki mereka, saudara. Sudah dipukulin, dimasukkan penjara yang paling dalam, saudara kekasih, kakinya dirantai. Wow, persoalannya luar biasa, saudara kekasih. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka tidak berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah nasib kami, kenapa ini gara-gara Kau Tuhan Yesus. Inilah nasib karena mengikut Engkau lah Tuhan. Dulu aku memukuli orangnya, Stefanus mati dirajam karena aku perintahkan. Sekarang aku ini karena memberitakan Engkau, maka aku dipenjara, dipukuli lagi Tuhan. Bukan itu katanya. Tapi dikatakan mereka berdoa. Doa mereka gimana? Tentunya tidak doa mengeluh. Sedangkan mereka berdoa, mereka katakan mereka menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Tentu mereka mengatakan terima kasih Tuhan, terpujian nama-Mu Tuhan. Injil-Mu kami beritakan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang mendengarkan berita-Mu bahwa Yesus itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Besarlah Kau, ajaiblah Kau. Sampai suara mereka dikatakan didengar oleh seluruh di ruangan penjara itu. Mereka berseru, saudara kasih, berdoa memuji Tuhan. Lalu dikatakan saudara pada tengah malam saudara. Lalu dikatakan saudara kasih gempa datang saudara dan menggoyang sendi-sendi penjara itu saudara. Lalu belenggu mereka saudara terbuka, pintu-pintu penjara terbuka dan mereka bisa keluar. Artinya apa saudara? Kalau kita mengucap syukur, mungkin kita terbelenggu dengan masalah kita, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sosial, masalah apa saja. Kayaknya nggak ada jalan keluar, saudara. Tapi saya katakan sama saudara, Tuhan Yesus masih hidup. Tuhan Yesus masih hidup, bisa mendengar doa kita, seruan kita, saudara. Ada yang berkata, saudara kasih, dan memang kita alami juga, saudara. Doa kita, saudara kasih, akan terdengar. Cepat didengar Tuhan ketika kita memuji Tuhan, ketika kita dalam kesesakan. Orang lain tidur kita bangun, orang lain belum bangun kita sudah bangun. Disitulah Allah akan cepat bergerak. Ada dikatakan saudara, kalau orang kita ini sedang, karena doa apa ya? Doa tajuk ya. Kenapa dikatakan jam-jam 2, jam-jam 3 itu setannya berkeliaran. Jadi kalau kita lagi di situ menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita, kuasa Allah akan bekerja. Pekerjaan setan akan dihancurkan. Roh kiriman pekerjaan-pekerjaan setan akan dihancurkan ketika kita menaikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Maka mereka terbuka pintu penjara, mereka terlepas dari penjara. Artinya kalau kita sesulit apapun keadaan kita, kalau masih ada pujian penyembahan, kalau ada masih rasa syukur dalam hidup kita, kalau ada nyanyian penyembahan, saya katakan saudara, Allah akan bertindak. Tidak bisa tidak. Kita lihat salah satu contoh lagi ya. Dikatakan di sini dalam 2 Tawarin 20. Bagaimana Yosafat diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon dari pegunungan Seir. Dikatakan saudara kasih mereka mencari Tuhan. Saudara kan. Dikatakan di dalam 2 Tawarin 20. Saudara kasih ayat 21 kayaknya ya. Ya. 20 ayat 20 sampai dengan saudara kasih ayat 22 bolehlah ya sampai 22. Oke, agak panjang kali ya. Kita lihat dari ayat 20 sampai dengan 22. Kita baca ini agak panjang ayatnya. 22 ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju kepada berdoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nahdinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam keadaan sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadapan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul. Siapa yang kalah? Bani Amon, Bani Moab, saudara. Siapa yang mengalahkan? Apakah Yosafat yang melawannya? Tidak, saudara. Bani Amon, Bani Moab sendiri yang mereka saling berantem, saudara. Yang awalnya mereka bersatu, bersepakat melawan saudara kasih saudara Yosafat, tapi karena Yosafat saudara kasih perhatian memanggil semua para penyanyi, pemain musik menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, bahwasanya
kasih setia Tuhan itu dikatakan tekan selama-lamanya. Bahwa Allah itu Allah yang baik, kasihnya tetap selama-lamanya. Mereka nyanyikan dan terus mereka nyanyikan, saudara. Akhirnya terus ketika mereka nyanyikan, musuhnya saling bunuh-bunuhan. Saudara kekasih, akhirnya semua saudara kekasih mati semuanya, saudara, musuh-musuhnya tanpa mereka lawan, tanpa mereka berperang, saudara. Allah sendiri yang membuat penghadangan. Amin, saudara. Saya katakan mungkin kita kayaknya menurut secara fikih apanya saudara kekasih sulit untuk bisa kita terima. Tapi saya katakan kepada saudara, saudara kekasih, Allah akan masih bekerja sampai sekarang. Allah saudara kekasih masih menyatakan kuasanya. Jadi dengan kata lain kita bersyukur di atas pujian penyembahan kita ada Allah yang hidup. Amin, saudara. Saudara kekasih, makan jangan mau terpuruk, jangan mau tertekan ketika ada persoalan, saudara. Jangan mau menjadi sungut-sungut ketika ada persoalan. Tapi naikkan pujian, saudara. Tapi memang gak mudah, Bapak saudara, gak mudah. Bagaimana mungkin kita bisa mudah menyanyikan pujian kepada Tuhan, bersyukur pada Tuhan ketika kita dalam keberatan, dalam kesusahan? Gak mudah. Tapi memang itulah perjuangan, Bapak saudara. Kita maka dikatakan, aku taklukkan dirimu. Artinya yang kita berkata-katakan, ya. Apa dikatakan itu, ya saudara kekasih, ya. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman agung, pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Di depan mata-Mu taklukkan kekhawatiran kita, taklukkan ketakutan kita, taklukkan kebimbangan kita, taklukkan segala sesuatu apa yang disodorkan Tuhan dalam pikiran, berkesetan dalam pikiran, taklukkan, duduk di kaki Tuhan. Saudara kekasih, kenapa kan sebenarnya? Kenapa ketika orang berlutut itu artinya bukan sekedar berlutut. Ketika kita berlutut itu artinya kita menaklukkan keakuan kita, menaklukkan kelemahan kita, penyakit kita, taklukkan, datang kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Saudara kekasih, disitulah Allah akan bekerja. Saudara kekasih, mengatasi segala masalah kita. Dia akan bertindak, saudara. Allah kita lah yang hidup, Yesus kita masih hidup sampai sekarang. Tapi perlu umatnya, perlu orang percaya itu bangkit memuji Tuhan, saudara. Sampai sekarang Allah masih ada, sampai sekarang Allah masih mengadakan mujizatnya. Tapi Tuhan cari, maka firman Tuhan berkatakan, aku berdiri di celah-celah untuk mencari seseorang untuk berdiri di atasnya, saudara. Tuhan cari, Tuhan haus, saudara. Inilah kadang-kala yang redup dan banyak di saudara kekasih gereja-gereja Tuhan. Tapi saya katakan saudara, kalau kita bangkit, Allah akan bangkit, saudara. Kalau kita bersorak, maka Tuhan akan bersorak, menyerahkan segala puji. Saudara, membuat musuh-musuh kita. Nyanyian kita dari sepertinya dikatakan, ketika kita bersorak, maka Tuhan akan menyerahkan segala musuh-musuh kita, saudara. Tidak bisa tidak. Tapi bagian saya, saudara, harus ada rasa syukur kita kepada Tuhan. Bersorak memuliakan Dia, meninggikan Dia, membesarkan Dia. Jangan dengar, jangan melihat, jangan perhatikan saudara kekasih apa yang disodori setan dalam hidup kita, dengan persoalan kita, dengan keadaan kita. Karena setan memang saudara kekasih rencananya dia curi keselamatan kita, dia curi iman kita, dia curi gairah kita. Bahkan bukan hanya dicuri, bahkan dibunuh iman kita sampai kita nggak punya iman. Dan bukan hanya dibunuh, sampai dibinasakan. Kalau boleh semua kita kena neraka. Itu maunya setan. Karena itu maka saya katakan saudara, seperti yang saya katakan tadi, ketika saudara kekasih anak saya diri, saya berkata gini, tapi Tuhan berkata, syukur, kau masih bisa kerjain kan? Itu kemenangan yang luar biasa dalam hidup saya. Kau masih bekerja, wah. Saudara kekasih, ya maaf, saya bukan lima, saya nyuci ini, saya jemur, saya masak ini. Dan saudara, kadang kalau datang paling lagi, wah, saudara ya. Tapi saya katakan, semua satu persatu aku kerjain di padamu. Semua karena Engkau. Haleluya, saudara. Semua karena Engkau. Semua karena Engkau. Engkau masih beri kekuatan kepadamu. Aku bersyukur. Saudara, bersyukur. Saudara, disitulah kekuatan mengalir. Situlah kekuatan itu mengalir. Karena itu maka dikatakan pada saudara. Jadi kuasa mujizat Tuhan masih ada
ada bagi kita yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus mengasihi dan saudara. Jadi yang pertama, berkatnya mungkin akan disambung minggu depan, saudara. Jadi ada dua yang kita singgung pada hari ini, saudara. Berkat kalau kita mengucap syukur. Yang pertama, kalau kita mengucap syukur, kita jauh dari dosa, kita jauh dari saudara kasih pencobaan, saudara. Saudara kasih ini. Dan kedua, kalau kita mengucap syukur, maka kita saudara kasih akan mengalami kuasa Tuhan. Akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup saya dan saudara. Banyak Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya.